Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Rasendri Arkananta dari kelas 1210. Saya absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 soal yang diberikan oleh Serpri. Langsung saja. Yang pertama, apakah itu? Jelaskan mengapa Belanda melancarkan agresi militer pada 1 Juli 1947. Kaitkan peristiwa ini dengan hasil perjanjian Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Oke, Belanda awalnya itu melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947 karena tidak puas dengan hasil perjanjian Linggarjati. Nah, dalam hal itu, perjanjian Belanda itu hanya mengakui kekuasaan Jawa, Madura, Sumatera, sedangkan daerah lain itu berada di bawah Belanda. Belanda merasa Indonesia tidak melaksanakan isi perjanjian sehingga dijadikan alasan untuk menyerang. Dan tujuan Belanda itu adalah merebut wilayah ekonomi penting seperti perkebunan, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Lanjut nomor 2, gambarkan dampak agresi militer satu terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Nah, kalau sosial, banyak rakyat menjadi korban rumah atau seperti kayak bendanya hancur, harta-hartanya hancur, serta timbul pengungsian besar-besaran. Yang kedua itu ekonomi, lumpuhnya kegiatan perdagangan, perkebunan, dan industri diambil oleh Belanda dan rakyat melakukan kesulitan pangan. Dan politik itu Indonesia mendapat dukungan internasional karena dianggap sebagai korban agresi dan Indonesia hubungan internasional semakin kuat. Lanjut. 3. Bagaimana reaksi dunia internasional khususnya PBB terhadap agresi militer satu dan jelaskan peran Komisi 3 negara KTN. Nah, dunia internasional mengancam kerasnya agresi Belanda terutama dari India, Australia, dan Uni Soviet. PBB turun tangan dengan mendesak hentikannya agresi militer. PBB membentuk komisi 3 negara atau KTN yang beranggotakan 1 Australia, 2 Belgia, dan 3 Amerika Serikat. KTN berperan sebagai mediator untuk perdamaian dan berhasil mendorong tercapainya gencatan senjata pada 4 Agustus 1947. Dan yang keempat, jelaskan mengapa Belanda menyebut agresi militer 2 sebagai aksi personil. Paparkan perbedaan antara sebutan tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oke, Belanda itu menyebutnya aksi polisionil atau tindakan polisi dengan alasan untuk menertibkan wilayah yang dianggap membangkang. Namun kenyataannya, agresi itu adalah serangan militer besar-besaran dengan menggunakan pasukan secara senjata modern dan strategi perang, bukan sekedar operasi kepolisian. Jadi istilah itu adalah propaganda untuk Belanda menutupi agresi militer yang kedua. Nah, yang kelima, jelaskan strategi perang gerilya yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menghadapi agresi militer 2 dan bagaimana taktik ini berhasil mempersulit pergerakan Belanda. Nah, TNI itu menerapkan perang gerilya yaitu menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang. Terus juga memanfaatkan medan hutan, gunung, atau desa, dan juga mereka memutus jalur komunikasi dan logistik Belanda serta dukungan dari rakyat sistem perawanan rakyat semesta. Nah, taktik ini berhasil membuat Belanda kesulitan mempertahankan wilayah yang sudah direbut karena harus menghadapi serangan kecil tapi berulang-ulang dari TNI dan rakyat. Dan akibatnya Belanda kewalahan secara militer dan kalah dalam opini internasional. Baik, segitu saja dari saya yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga terjawab. Terima kasih. Saya Bismar Sendiar Kenanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.